Ya, terima kasih Pak Arief. Ini dia bukan moderator, dia provokator selalu. Berupaya untuk memicu perdebatan. Dan kelas itu tanpa perdebatan, kita nggak mungkin menemukan substansi soal. Jadi semua hal begitu diperdebatkan, timbul kemungkinan untuk menyelesaikan. Minimal kemungkinan untuk menyelesaikan. Demikian juga di depan pengadilan orang berdebat. Tapi saya perhatikan pengadilan di Indonesia itu nggak ada debat. Karena problemnya udah diselesaikan di ruang belakang. Entah oleh panitera, entah antara lawyer. Jadi kita tidak menyaksikan debat akademik seperti yang kita lihat di film-film di Amerika atau di Eropa. Jadi sayang sekali tempat kita menguji pikiran itu pengadilan. Pikiran kita terhalang oleh perilaku-perilaku yang feodalistik itu. Itu kritik pertama tuh, supaya jangan ada dusta di antara kita tuh. Yang kedua adalah tema hari ini yaitu environmental ethics. Sesuatu yang tiba-tiba di dalam 2 dekade ini menjadi the only grammar in global politics. Satu-satunya grammar hari ini kalau Anda pergi seminar ke luar negeri, orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Orang nggak tanya, do you speak financial market? Udah biasa itu. Tapi ethics, yang disebut ethics sekarang diajukan untuk menguji, bisa nggak manusia itu diadili oleh pohon? Radical break ada di situ. Jadi bukan kita mengadili perselisihan lingkungan, tapi kita diadili oleh lingkungan. Kita yang diadili. Sekarang problemnya di mana kalau kita bikin kerusakan, lingkungan berhak untuk mengadili kita. Coba kita pikirkan. Do think the unthinkable. Karena data yang ada di dunia, jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan dan kualitas kerusakan yang seharusnya dilakukan oleh alam. Alam merusak dirinya sendiri untuk menghidupkan kemungkinan baru. Tapi yang dirusak manusia tidak ada kemungkinan untuk dihidupkan lagi. Jadi problem radikal filosofi adalah kalau kita melakukan kerusakan pada alam, mestinya alam yang menghukum kita. Kita diadili oleh alam mestinya. Kan begitu kan? Dalilnya seperti itu. Jadi saya mau ajak Anda pada malam yang berbahaya ini. Karena ini kuliah saya kedua nih. Sekali lagi saya kasih kuliah, hat-trick. Mungkin kuliah ketiga, kalau saya kasih kuliah di sini, MA bubar tuh. Karena ada konsekuensinya tuh. Tapi saya mau ambil konsekuensi itu, karena saya anggap teman-teman adalah, after all, we are the community of thought. Kita adalah komunitas berpikir tuh. Namanya memang Mahkamah Agung, tapi saya ganti sekarang, Mahkamah Akal. Supaya ada fasilitas kita untuk membuka diri itu. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam soal-soal lingkungan. Yang pertama, 3 hari lalu Menteri PUPR bilang begini. IKN itu pasti mangkrak. Karena nggak ada investor yang masuk. Yang ngomong tuh Menteri PUPR. Pertanyaannya, kenapa Menteri PUPR terpaksa mesti membuka problem? Padahal 2 minggu yang lalu Pak Jokowi masih jadi sales promotion boy. Jadi SPB bukan SPG. Untuk minta investor asing masuk ke Indonesia tuh. Jadi ada sesuatu terjadi di dalam proses pembuatan kebijakan. Kan itu terang-terangan menterinya Pak Jokowi mengatakan IKN itu adalah ilusi. Hal yang kita terangkan dari dulu. Tetapi keterangan dari Menteri PUPR beda dengan keterangan environmental ethics. Menteri PUPR bilang begini, masih ada problem dengan pembebasan tanah. Kan itu yang dia bilang kan. Jadi karena tanah secara legal belum bisa dialihkan untuk jadi lokasi IKN, maka IKN nggak mungkin diteruskan. Jadi problemnya problem legal, bukan problem etik.
Problem etiknya adalah yang dikritik oleh civil society, oleh academician. IKN itu diputuskan tanpa AMDAL, itu soalnya. Beda keterangannya. Kan Pak Jokowi putuskan IKN itu hendak kita bangun. AMDAL silahkan. Universitas-universitas di sekitar Kalimantan termasuk seluruh Indonesia itu dikasih uang untuk lakukan AMDAL. Buat apa lakukan AMDAL kalau udah keputusan politik? Kan mestinya AMDAL dulu baru ada keputusan politik. Bagaimana kalau misalnya satu forum di Mahkamah Agung setelah ikut kuliah saya mengatakan bahwa AMDAL itu harusnya membatalkan kebijakan negara. Kan gak mungkin kan? Jadi tadi arogansi kekuasaan mendahului environmental ethics. Di seluruh dunia kita tahu bahwa hukum lingkungan itu dimaksudkan untuk melindungi eksploitasi itu. Parameter pertama adalah lakukan AMDAL. Sekeras-kerasnya. Supaya apa? Supaya terhalang upaya untuk mengeksploitasi. Kalau dia akhirnya lolos itu artinya nggak ada problem dengan waste. Itu dasarnya. Nah sekarang 2 minggu lalu ada keputusan dari Uni Eropa untuk menghalangi semua produk Indonesia dan Malaysia yang datang dari proses deforestasi. Kan itu dalilnya kan. Tetapi kita nanti lihat secara teoritis sebetulnya masih ada problem. Semua kebijakan yang menyangkut aspek lingkungan bukan sekedar outputnya yang dinilai merusak atau tidak lingkungan, tapi proses memperoleh akses pada industri itu yang dipersoalkan. Misalnya ada perusahaan A, oke, output dan outcome dia adalah green friendly, environmentally friendly. Oke, tetapi waktu dia dapatkan tambang itu tidak melalui proses demokratis. Itu jatah, itu hasil bribery. Kan itu yang dipersoalkan bukan sekedar outputnya tapi proses memperoleh site itu, situs untuk menambang itu. Dan kita tahu di Indonesia cuma 4 orang yang bolak-balik kuasai nikel, kuasai sawit, kuasai segala macam kan cuma itu kan. Enggak ada proses demokratis. Jadi pertama-tama yang mesti dipersoalkan, demokratikah proses memperoleh akses pada ekstraktif industri. Kalau kasus itu masuk di pengadilan lingkungan, apa itu ditanyakan? Kan enggak. Yang dipersoalkan adalah dispute antara masyarakat adat dengan pemodal. Yang dipersoalkan adalah dispute antara kebijakan lokal di kabupaten dengan hak masyarakat adat. Enggak dipersoalkan proses memperoleh hak-hak itu. Jadi saya mulai dari problem itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Saya balik dulu tadi pada ilustrasi dari Pak Arief tentang pohon yang ditebang. Satu waktu di Universitas Indonesia tempat saya ngajar, rektornya ngundang seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, satpam segala macam. Pada waktu itu musim kemarau, sehingga kekurangan air. Lalu rektor bilang, mari kita berdoa untuk minta hujan. Mari kita berdoa untuk minta hujan. Oke. Kesan saya pertama, ngapain berdoa? Itu universitas adalah lembaga riset. Mestinya riset. Kenapa berdoa? Kenapa pada akhirnya minta tolong Tuhan sebelum ilmu pengetahuan bekerja? Tuhan juga malas menolong. Ngapain doa-doa? Anda diberi fasilitas metodologi untuk meriset kenapa tidak ada hujan. Ajaib. Lain kalau yang bikin NU, Muhammadiyah, ya oke. Tapi ini Universitas Indonesia berdoa untuk turunnya hujan. Itu astaga namanya. Oke. Itu satu problem tuh. Tapi bukan itu intinya tuh. Rektor meminta berkumpul dengan mencetak undangan di atas kertas. Semua dosen dikasih surat undangan dalam bentuk fisik.
untuk mencetak undangan berdoa itu kira-kira diperlukan pohon sebanyak yang diterangkan oleh Pak Arief tadi. Kan kita perlu tebang pohon untuk dapat kertas berim-rim untuk cetak undangan kan. Kenapa mesti cetak undangannya? Sebagai bukti bahwa hadir. Untuk pengawasan kehadiran Civitas Akademika di dalam doa. Jadi doa pun harus diabsen melalui bawa undangan. Paradoks betul. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kemampuan berpikir ekologis itu bahkan di universitas dangkal. Tentu Tuhan akan bilang, Anda minta hujan, pada saat yang sama Anda tebang pohon untuk bikin undangan minta hujan. Padahal di pohon itulah hujan bermukim. Itu yang kita sebut sebagai paradoks ekologi itu. Jadi dia nggak pernah mikir bahwa undangan yang dia buat pun itu artinya membatalkan tibanya hujan. Tapi nanti argumennya kan, ya kan itu lihat aja di UI kan nggak ada pohon yang ditebang. Apalagi kalau begitu ngeyelnya makin dungu. Ya tentu dia tebang dari tempat yang lain. Dan kita tahu berpikir ekologis artinya berpikir sistemik. Emangnya kalau ditebang di tempat yang lain banjirnya nggak nyampe ke UI? Ya nggak nyampe, emang nggak kelihatan sungainya tuh. Tetapi secara ekologis kualitas sudah berubah tuh. Saya kasih ilustrasi dulu supaya kita pemanasan untuk masuk dalam problem-problem radical philosophy di dalam environmental ethics. Bayangkan bahwa ruangan ini saya sebut ruangan MA. Ruangan MA. Tiba-tiba ada seorang hakim, tangannya digigit nyamuk. Dia kesel, dia tepok nyamuk itu. Nyamuknya tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si hakim ini sebetulnya sedang membuat disertasi yang diajukan ke pemerintah Belanda untuk belajar tentang environmental ethics. Saya bikin thought eksperimen ya, apa namanya, eksperimentasi di pikiran. Hakim itu besok setelah dia tepuk nyamuk itu, dia nulis email ke pemerintah Belanda, kapan disertasi dia itu bisa diajukan dan beasiswa bisa dia peroleh. Dia tunggu 2 minggu, datang berita, kami batalkan karena dokumen tentang disertasi dia tenggelam karena banjir masuk ke Amsterdam. Lalu dia maki-maki tuh. Dasar kolonial. Udah menjajah, sekarang membatalkan beasiswa. Itu yang terlihat di permukaan sebagai peristiwa. Kalau kita berpikir secara ekologis, kita bisa terangkan bahwa karena Anda tepuk nyamuk, maka Anda batal mendapat beasiswa. Lalu orang pikir mana hubungannya? Kalau ruangan ini, saya sebut ruangan MA, dengan suhu, ya mungkin ini suhu 18 derajat di sini. Suhu kamar pengantin. Begitu nyamuk itu ditepok dan dia tewas, suhu ruangan ini turun 0,00 sekian mikro Celsius. Logikanya di mana? Nyamuk itu memproduksi kalor karena metabolisme. Kalau dia meninggal, tewas si nyamuk, maka suhu ruangan ini turun 0,00 sekian pada derajat Celsius. Benar nggak? Benar? Ya? Pasti. Jadi jumlah kalor yang diproduksi oleh nyamuk nggak ada lagi, maka suhu ini turun. Kan kita bisa bagi rata-rata kan? Suhu 16 derajat ini dihasilkan oleh tukar tambah kalor yang kita produksi.
panas yang kita produksi karena kita metabolisme. Kalau kita tiba-tiba semua ini tewas, suhu ruangan akan turun mungkin 14 derajat. Karena kita nggak memproduksi lagi kalor. Orang yang udah mati itu, dia jadi dingin, suhunya makin turun, suhu ruangan ini. Dapat logikanya tuh? Ya, oke. Saya berbohong secara akademis loh. Kan ilmu fisika bilang begitu. Jadi Anda bayangkan, saya mau terangin cara berpikir ekologis. Waktu ruangan ini turun suhunya, biasanya dalam kuliah-kuliah cuma 1-2 orang yang pergi ke toilet. Begitu suhunya turun, makin banyak peserta pergi ke toilet. Masuk akal nggak tuh? Yes. Masih lanjut ya logikanya. Jadi urinoir di situ, tempat penampungan air seni kita meluap. Karena cuma dirancang untuk 2 orang per square meter. Sekarang ada 4 orang per square meter karena suhu turun. Meluap. Pada saat yang sama hujan di Bogor belum selesai. Maka jumlah debit yang masuk ke Ciliwung bertambah. Karena kencing kita di ruangan ini. I'm explaining the logics. Ingat ini cara berpikir ekologis. Akibatnya air nyampe ke Laut Jawa. Pada saat yang sama Eropa sekarang musim dinginnya diperpanjang. Saya baru pulang dari Eropa. Yang harusnya suhunya udah 10-15 derajat ternyata masih 4 derajat. Karena angin tuh. 2 hari kemudian suhunya naik tiba-tiba. Karena sifat suhu itu yang unpredictable. Maka air di kutub utara mulai mencair. Jadi pada saat yang sama air di kutub utara mulai mencair. Jumlah debit di permukaan dam Amsterdam tinggal 2,3 mikro. Masuk air dari Laut Jawa. Maka banjirlah di Amsterdam. Banjir itu menggenangi disertasi yang sedang diusulkan oleh teman tadi. Itu namanya logika ekologis. Jadi kenapa dia marah-marah? Karena kebodohan dia sendiri. Karena dia tepuk nyamuk itu maka dia gak jadi dokter akhirnya. Itu keterangan ekologisnya begitu. Sesuatu yang saya bypass dengan istilah butterfly effect. Saya tulis ya. Bilang juga apa nih? 2. Saya nggak tahu siapa yang tepuk nyamuk tadi. Oke, saya lanjut ya. Di dalam teori namanya butterfly effect. Butterfly bukan mentega yang terbang ya. Tapi efek sayap kupu-kupu. Artinya kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Tentu dengan prinsip-prinsip ceteris paribus. Bahwa hal-hal lain tidak berubah itu. Asap mobil presiden di jalan tol Jagorawi bisa membatalkan panen wortel di Cipanas. Yes. Itu namanya cara berpikir ekologis. Kalau yang bilang gimana mungkin? Jadi saya mau coba terangkan sesuatu dengan cara berpikir yang lain. Karena kita mau masuk pada pengertian dasar ekologi. Maka kita mesti tahu dulu bagaimana ekologi itu bekerja. Sampai situ dapat poinnya. Jadi butterfly effect ini
yang menyebabkan semua perencanaan pembangunan yang mengabaikan potensi butterfly effect itu sekarang dipersoalkan di Uni Eropa. Oke, berapa nyamuk yang kamu tepok tadi? Jadi sekali lagi, kalau kita nggak bongkar dulu cara berpikir, yang kita sebut ecological mode of thought itu, kita tetap berpikir seolah-olah lingkungan itu bisa kita perbaiki. Jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang secara natural dibuat oleh alam. Gunung pasti meletus, hutan pasti terbakar. Tapi itu cara alam untuk memulihkan dirinya. Nah, perbuatan yang menyebabkan kejahatan manusia telah melampaui tanda petik kejahatan alam, itu namanya antroposin. Nah, ini yang lagi dipersoalkan di dunia tuh, antroposinnya itu. Yang bisa dibuat kalkulasinya. Jadi kita bisa prediksi dunia ini bakal kiamat enggak? Bakal kiamat kalau antroposin itu tidak dihentikan. Keangkuhan manusia yang tadi diterangkan oleh Pak Arief itu melalui ekonomi itu pasti menyebabkan kiamat. Bisa kita cegah enggak? Bisa aja, kita bisa cegah. Sama dulu Robert Malthus bikin teori bahwa dunia pasti kiamat kalau jumlah penduduk bertambah secara eksponensial, sementara jumlah makanan bertambah secara deret tambah. Pasti. Jadi makanan nggak mungkin memenuhi lagi kebutuhan penduduk yang bertambah. Tapi kutukan atau dalil Malthus itu dibatalkan oleh teknologi. Ternyata nggak terjadi. Teknologi pangan itu bisa kita produce pangan lebih baik. Teknologi keluarga berencana bisa kita pakai untuk menghentikan produksi manusia. Itu yang kita sebut Malthusian paradox. Coba saya kasih ilustrasi kecil juga untuk kita uji. Tadi saya baca di media massa, ada seorang pria Belanda yang sekarang hendak diseret ke pengadilan negeri Belanda karena dia ternyata telah mendonasikan spermanya pada 500 rahim. Jadi dia sekarang punya 600 rahim. Jadi pria ini spermanya itu dia kirim kemana-mana sehingga dia punya 600 anak sekarang. Bayangkan, dia punya 600 anak. Sekarang dia diajukan pengadilan karena di Eropa ada ketentuan bahwa seorang donor sperma hanya boleh menyumbang pada 12 keluarga. Dan maksimal satu keluarga 2 anak. Jadi dia hanya boleh menyumbang 25 anak. Sekarang dia punya 600 anak. Mungkin dia bilang, ya nggak apa-apa kan, nggak akan ada kemiskinan. Kenapa? Karena Malthusian teori udah kita batalkan. Apa konsekuensinya? Orang bertanya, ya kenapa mesti? Apakah itu kejahatan? Bukankah dia menyumbang pada peradaban itu? Kalau Pak Jokowi bilang, itu justru bonus demografi. Tapi ada kalkulasi agama di situ. Atau bahkan kalkulasi ilmu pengetahuan. Bagaimana kalau 500 anak itu saling kawin karena gak saling tahu? Itu kasus baru di dalam hukum lingkungan juga. Pengadilan memutuskan bagaimana tuh. Problem. Spermanya ada di Denmark. Sperma yang lain ada di Tokyo. Sperma yang terakhir mungkin ada di Cikampek. Dalam satu pertemuan,
reuni misalnya. Seorang anak yang pernah belajar di Tokyo 20 tahun yang lalu dan seorang anak yang pernah belajar di Unpad bertemu dalam reuni lalu saling jatuh cinta. Ternyata dia kakak beradik yang datang dari sperma yang sama, seorang lelaki Belanda. Jadi banyak hal etik yang akhirnya mesti kita bongkar perlahan-lahan. Dalilnya di situ.